tempatku penuh dengan celana. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap lembar 35.000. Ayo mampir pilih tempat aku. Yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Kalau ada pakaian bekas itu ya, apalagi impor kita larang, nggak boleh. Oleh karenanya kalau ada, kami sita. Jika kita menginjakan kaki di kota Palembang, tentu ada dua pasar yang menjadi sasaran, yaitu Pasar 16 dan Pasar Cinde. Inilah Pasar Cinde, pasar loak terbesar di tanah air. Berbagai macam perdagangan ada di sini, mulai dari barang-barang kecil hingga spare part mobil, bahkan kapal. Tak heran lagi jika di sini adalah buruan para pendatang untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Baru-baru ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menegaskan akan menyita barang-barang impor atau barang bekas luar negeri yang masih dijual. Di Pasar Cinde ini, tentu pusat perdagangan pakaian bekas atau yang disebut dengan thrifting. Thrifting, ya, menjadi buruan para masyarakat Kota Palembang dan di luar Kota Palembang. Mereka merasakan adanya keringanan untuk mendapatkan barang-barang berkualitas impor. Kementerian Perdagangan secara tegas menyatakan bahwa akan menyita barang-barang yang masih dijual di pasaran. Bahkan Presiden Joko Widodo menyatakan perdagangan pakaian bekas impor ini adalah suatu hal yang sangat mengganggu. Pemusnahan atau larangan terhadap penjualan barang bekas ini tertuang pada Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang diekspor dan barang diimpor. Para pedagang di sini tentu merasa keberatan atas statement yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo dan Zulkifli Hasan. Kalau bisa ya jangan ditutup, kita mencari beras ini kan. Kalau ditutup kita kemana beli berasnya? Jadi kita menbisa janganlah ditutup tuh. Taruh gitu. Yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Kalau ada pakaian bekas itu ya, apalagi impor kita larang, nggak boleh. Oleh karenanya kalau ada, kami sita, kami basmi. Oleh karena itu kita mesti kerjasama dengan seluruh masyarakat. Kalau ada informasi kami diberitahu agar kami sita dan kami musnahkan. Kenapa? Satu, menghancurkan ekonomi kita dalam negeri. Kedua, bawa penyakit, banyak jamurnya itu. Ya, yang bekas-bekas itu sudah berjamur, itu bisa menimbulkan penyakit, jadi sangat merugikan. Harus disita dan dimusnahkan. Ini bukan wacana lagi, tetapi Kementerian Perdagangan tidak main-main terhadap peraturan ini. Di beberapa wilayah di Pulau Jawa, para agen atau importir barang-barang bekas ini telah mereka razia dan mereka musnahkan. Beberapa pedagang, bahkan dikatakan seluruh pedagang yang ada di Pasar Loak Cinde, Kota Palembang ini menyadari akan bahaya mengancam mereka. Namun transaksi perdagangan pakaian bekas atau pakaian impor luar negeri ini masih tetap menggeliat.
Tengok saja, di pagi minggu sampai pukul 12 bahkan sampai sore hari, transaksi perdagangan di sini tetap berjalan lancar. Bahkan warga Kota Palembang dan juga ada yang berasal dari luar Kota Palembang tumpah ruah memenuhi pasar Loak Cinde hanya ingin mendapatkan barang-barang impor, mulai dari sepatu, tas, sandal, pakaian anak-anak, hingga pakaian orang dewasa berupa celana dan baju kemeja. Inilah tempat aku, karena pendek 300 jaket parasen. Tempatku penuh dengan celana, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap lembar 35.000. Ayo mampir pilih tempat aku. Lihatlah transaksi ini. Cukup menghidupi kebutuhan rumah tangga mereka. Alhamdulillah. Banyak pedagang di sini sedikit menyesalkan terhadap peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tetapi mereka mau bertindak apa lagi? Hanya mereka berharap agar pemerintah dan penegak hukum bisa tegas dalam menerapkan peraturan ini. Artinya, agen-agen atau importir barang bekas yang ada di Indonesia itu dulu yang perlu dimusnahkan. Kemudian rumput-rumput atau akar rumput yang berada di bawahnya akan ikut serta musnah dengan sendirinya. Masukan dari para pedagang ini cukup masuk akal. Tetapi jika kita sistem pembersihan dimulai dari lantai, di atas dibiarkan kotor, tentu lantai ini akan selalu kotor. Jika kita melakukan pembersihan mulai dari atas dulu, kemudian baru di bawah, barulah di bawah akan bersih. Semoga saja pemerintah lebih tegas kepada importir barang-barang bekas yang ada di tanah air. Sebut saja di Palembang ada 10 importir atau agen besar yang berdomisili di Palembang. Itu saja dulu yang diberantas. Kemudian di bawah akan runtuh atau terhapus dengan sendirinya. Selamat berjuang kawan para pedagang pakaian bekas. 300 jaket parasen. Tempatku penuh dengan celana, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap lembar 35.000. Ayo mampir pilih tempat aku. Thank you for being with Viral News and Entertainment.